Saya jujur, saya sampaikan di depan saudara sekalian, kami bisa bertugas dengan baik itu didukung oleh banyak kalangan. Salah satunya yang bukan penuh dari awal perhatian yang sungguh-sungguh menindaklanjuti arahan Presiden ini adalah Pak Edi Darussaid. Ini bukan hal yang mudah, apalagi ini adalah untuk pertama kalinya diselenggarakan, dan kami terus terang harus melakukan suatu upaya-upaya sekuat tenaga dengan dukungan banyak pihak itu. Nah, untuk kesekian kali, saya sudah berkali-kali merepotkan Pak Edi, tapi untuk kesekian kalinya hari ini saya kembali merepotkan Pak Edi, dan saya syukur Pak Edi bisa hadir di hadapan kita. Ini hal yang harus kita syukuri bersama. Pak Edi, siswa-siswa sekolah rakyat ini bisa dijangkau dengan dua cara. Satu, dengan data yang ada di desa. Yang kedua, seperti arahan Pak Edi, bahwa dicoba untuk melihat di lapangan. Kadang-kadang anak usia sekolah melakukan kegiatan-kegiatan tidak belajar, tapi justru mengemis, justru melakukan tindakan untuk mencari uang, bekerja, dan lain sebagainya. Dua cara itu. Ketemulah teman-teman ini. Sebagian kita undang, ada 77 siswa yang kita undang, calon siswa. Ya, kita temukan sebagian di data, sebagian lagi kita ketemu di berbagai lapangan. Kisahnya banyak sekali. Nanti kita ceritakan pada waktu. Tetapi kira-kira dari 77 itu yang datang hari ini, benar ya, 77, 29 di antaranya tidak lulus sekolah ya, benar? Halo? Mana datanya tadi? Jadi saya akan tanya angkat tangan dengan saya. Angkat tangan. Siapa yang putus sekolah sampai SMP, setelah itu tidak melanjutkan ke SMA, angkat tangan. Putus sekolah. SMP, hanya dapat ijazah SMP, tidak meneruskan ke SMA, angkat tangan. Putus sekolah sampai hanya lulus SMP, tapi tidak melanjutkan ke SMA. Oke, terima kasih. Hanya lulus SD, tapi tidak meneruskan ke SMP. Hanya lulus SD, tidak meneruskan ke SMP. Angkat tangan ya. Tinggi aja, semangat yuk. Ini adalah lulus SMP, tapi tidak meneruskan ke SMA. Ada yang putus sekolah, putus sekolah. Ini Gonzales ya. Ini hanya sampai kelas 5 SD. Jadi SD aja tidak lulus. Ini anakku lulus kelas berapa? SMP kelas berapa putus? Kelas 1. Jadi putus sekolah. Saya ulang sekali lagi ya, semangat ya. Siapa yang hanya sekolah sampai SD, tidak meneruskan ke SMP. SD dapat ijazah maupun tidak dapat ijazah, tapi tidak meneruskan ke SMP. Silakan, hanya sampai SD. Oke ya. Kita ulang lagi. Siapa yang lulus SMP tapi tidak meneruskan ke SMA? Ini lulus SMP tidak meneruskan ke SMA. Oke, terima kasih ya. Siapa yang SMA tapi putus sekolah? Sudah SMA putus sekolah. Ini sudah SMA kemudian putus sekolah. Ya, terima kasih ya. Nah, itulah kira-kira Pak dari gambaran teman-teman ini. Masih banyak lagi yang lain, tapi ini hanya untuk mewakili. Jadi itu kita pilih secara acak. Nah, mereka hari ini didampingi oleh teman-teman atau orang tuanya, baik itu orang tua kandung maupun juga orang tua pendamping, karena banyak diantaranya yang yatim dan yatim, ditemani oleh saudaranya, ditemani oleh mungkin keluarga yang mengasuh. Saya kira itu ya. Dan ini teman-teman dari SMA ya, SMA mana? Jakarta Timur. Nah, ini sudah hafal kemarin. Ya, makasih ya. Siapa sih? Nazila Harun. Nah, ini. Terima kasih. Ini teman-teman supaya masih semangat tadi sudah dikenalkan. Nah, Pak Teddy, Pak Taufik, ya saya terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Dan ini adalah atensi khusus dari Bapak Presiden. Dari awal Bapak Presiden ngajak kami untuk jujur. Kita harus jujur bahwa ada saudara-saudara kita yang tidak bisa sekolah.
Pak Presiden ajak kita jujur kepada diri sendiri dan Bapak Presiden memulai dengan kejujuran. Nah untuk itu kita sambut kejujuran Pak Presiden ini dengan semangat yang sama untuk mensukseskan penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Suksesnya itu ditentukan pada yang pertama, yang sekolah di sini ini memang mereka yang berhak memiliki kuliah. Yang kedua, tata kelola yang baik, dan yang ketiga, misalnya jadi anak aku sukses di
tinggal saya di Jakarta Utara. Sekolah cuma sampai kelas 5 keluar. Tua saya ingin menjadi TNI. Bisa, amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nahunia, bisa dipanggil Nana. Saya tinggal di Jakarta Pusat. Saya kelas 9 SMP, mau naik kelas 1 SMA. Orang tua, mama. Bapaknya almarhum. Iya. Mamanya jualan keripik. Iya. Saya cita-cita menjadi pelayaran di STIP Jakarta. Kalau kesini pelayaran. Ya, insya Allah setelah belajar di sini, nanti kan pas SMA lagi, saya masuk ke STIP. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai semua, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Jabar, lahir saya asli Jakarta Timur. Saya mau sholat. Jangan nangis. Di sini boleh sedih, di sini nggak boleh sedih lagi ya. Di sini nanti adik-adik semuanya belajar yang baik, diberi penginapan yang baik, nanti diberi gizi yang baik. Insya Allah bisa membanggakan keluarga, kemudian insya Allah juga cita-citanya nanti tercapai semua. Amin. Semangat ya. Sampai tahun sekolah belajarnya masuk SMK. Kita coba yang bersih. Saya pernah ingin sekolah di kampung, ya pernah belajar dan belajar malah belajar mulu. Baru malas mulu Pak. Ada tuh masuk kalau main mulu waktunya ngomong kan malah semangat. Ini lampu merah, lampu merah. Amin. Mau belajar? Mau? Ada cita-cita? Ada Menjadi apa? dari polisi. Itu tadi. Terima kasih adik-adik semua. Satu yang saya tangkap di sini semuanya berani apa? Berani maju, berani bicara, berani menceritakan dirinya, tidak malu dan yakin nanti setelah di sini bisa sekolah, mendapat pendidikan
insya Allah cita-cita tercapai ya. Oke. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat.
Terima kasih Pak. Tadi ini teman-teman yang sedang ikut pelatihan di sini. Taufik, mungkin bisa siapa aja ini? Siapa aja? Baik, ini kawan pelatihan dasar yang berasal dari calon pegawai negeri sipil dari Bappenas, kemudian ada Komisi Pemilihan Umum, totalnya ada 120, ya 120. Ini sebentar lagi Kamis insya Allah dia akan ditutup dan ini bagian dari pendidikan karakter. Tujuannya adalah membentuk karakter-karakter ASN yang berintegritas dan menjunjung tinggi nilai berakhlak. Pak, cukup Pak tadi ya. Salam. Sini Pak. Pak tadi yang sini. Tadi ini nggak terima yang ini. Ini nggak terima ini ya. Betul ya? Iya tuh. Ayo. Pak, Mas, minggir Mas ini. Ya, mau salaman Pak Teki, mau salaman. Oke, terima kasih ya. Cuma menyampaikan aspirasi. Terima kasih untuk Pak Teddy, Pak Taufik ya. Kami merasa bahagia karena bisa diterima dengan baik. Pak Teddy, matur suwun. Mudah-mudahan kita semua sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Siap, gerak. Saya dari sini Mas. Nih. Popot. Gambar apa? Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, madep sini Gus. Mas Ted, sebentar Mas. Mas ini. Habis foto ya Pak. Apanya Bang? Mundur. Udah mic lagi anjing. Mic. Mic awasin Mas. Mic angkat boy. Bang, mic awas dulu Bang. Stand mic awas dulu dong. Makasih Bu. Makasih Mbak. Mas Ted.
Mas. Enggak deh Mas, nggak nanya gambar. Astad. Kameramen solid, kering maju. Kameramen siapa? Kita. Kameramen siapa? Cair. Kita pakai handphone. Pakai handphone. Ini aja, Pak. Belakang semua. Iya, soalnya audionya nggak bisa, Pak. Yang penting ini di sini. Jangan maju ya. Gus. Wah, kita lari megang kamera. Iya. Bawa speaker. Lari bawa sound. Gus. Oh, masih kemari dia. Lama dah. 30 menit. Mensos ya, jadi mensos. Alias si jurnalis Mega Handphone. Ingat tak? Jadi teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya memang sengaja untuk memohon kesediaan Pak Teddy untuk bisa meninjau secara langsung salah satu titik sekolah rakyat rintisan untuk Jakarta dan sekitarnya. Sesuai arahan Presiden, ya kita akan menambah di beberapa titik. Sampai hari ini yang dinyatakan layak oleh PU ada 10 titik tambahan sekolah rakyat rintisan. Jadi ini sekolah rakyat rintisan yang insya Allah nanti pada saatnya akan dibangun gedung permanen. Nah, salah satu titiknya adalah di lingkungan kantor lembaga administrasi negara di bawah pimpinan Pak Taufik. Terima kasih sekali beliau dalam rangka mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat, menyediakan sebagian gedung-gedungnya yang insya Allah bisa menampung sekitar 100 siswa sekolah rakyat. Nah, tentu dalam rangka penambahan itu kami bekerja sama dengan sejumlah lembaga dan kementerian
Di samping dengan lembaga administrasi negara, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk memanfaatkan gedung-gedung sekolah milik Kementerian Perhubungan seperti Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, kemudian juga ada sekolah transportasi darat, juga di Curug ada penerbangan, dan beberapa lagi dengan Kementerian Pertanian dan juga dengan BNN. Gedung-gedung yang memungkinkan untuk sekolah rintisan kita pergunakan, dan insya Allah dari 10 titik yang sudah dinyatakan layak oleh Kementerian PU itu bisa menampung tidak kurang dari 1.000 siswa untuk Jakarta dan sekitarnya. Tadi ada perwakilan calon siswa. Ada 2 jalur dalam rangka untuk melakukan penjangkauan. Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Ada 2 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur yang berada di dalam DTSEN. Ada di dalam DTSEN, kemudian didatangi rumahnya, dicocokkan apakah sesuai data dengan kenyataan di lapangan. Setelah itu yang kedua, kemudian bertemu dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya setuju, tentu akan kita tindak lanjuti untuk menjadi calon siswa sekolah rakyat. Jalur kedua adalah penjangkauan yang lewat kegiatan langkah-langkah proaktif. Misalnya kita mendatangi titik-titik tertentu yang kita lihat itu sebagai tempat di mana ada anak-anak yang semestinya sekolah tapi tidak sekolah. Seperti di perempatan-perempatan atau di pasar-pasar atau di tempat tertentu yang kita mencoba menemukan anak-anak yang usia sekolah tapi dia tidak mengikuti proses belajar mengajar. Nah, dari 77 tadi yang kita undang, 29 diantaranya kita temukan di jalan. Mereka sedang mengamen, mereka sedang membantu orang tuanya bekerja, dan sebagian lagi ada yang melakukan kegiatan-kegiatan yang katakanlah bagian dari bekerja, baik itu membantu orang tuanya mau untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, mereka-mereka inilah kemudian kita ajak dialog, kemudian kita datangi rumahnya dan temuin orangnya, kita lihat memenuhi kriteria, langsung kita lakukan pemutakhiran di DTSEN untuk bisa dilakukan verifikasi dan validasi. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian, dan sekali lagi, ini adalah bagian dari atensi Bapak Presiden Prabowo agar anak-anak yang putus sekolah, belum sekolah, tidak sekolah, berpotensi putus sekolah, bisa dijangkau lewat sekolah rakyat ini. Saya kira itu intinya. Makasih ya. Ya, sekarang semua masih berproses. Insya Allah nanti di tahun ini kita akan menampung lebih dari 30.000. Dengan tahun kemarin hampir 16.000, sehingga tahun ini aja di sekolah rakyat mungkin kalau semuanya lancar ada lebih dari 45.000 siswa. Tahun depan insya Allah kita akan menambah lagi 60.000 siswa. Sehingga tahun depan insya Allah udah lebih dari 100.000 siswa sekolah rakyat. Iya, penjangkauan. Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Termasuk yang 10 sekolah di Jakarta ini bakal Iya, ini dimulai tahun ini, tambahan 1.000 siswa untuk LAN 100 siswa. Diperkirakan mulai Mei atau Juni ya, untuk masa orientasi. Tahun ajaran baru mestinya nanti Juli, tapi mungkin ada masa pengenalan yang sekarang memang sedang dikonsolidasikan. Apakah nanti itu untuk SMP atau SMA atau untuk SMP dan SMA. Nanti bisa untuk SMP 1 kelas atau 2 kelas,
untuk SMA 2 kelas atau semuanya 4 kelas untuk SMA. Jelas yang di sini ada 4 rombel nanti. 4 rombel. Untuk apa? Oh, 10.1 di LAN, satunya lagi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ya, di Marunda. Kemudian satu lagi di Curug, satu lagi di Simpruk, atau Semplak, maaf bukan Simpruk, Semplak. Terus kemudian di Bekasi, lalu di Kementerian Pertanian, di Pasar Minggu itu, terus di Lido, terus BNN, terus satunya lagi di satu lagi nanti di Curug sudah saya sebut tadi, Semplak sudah, Pejompongan, mungkin Cawang Kencana, Cawang Kencana tempatnya Kementerian Sosial yang di Cawang Kencana, nanti juga ada di Hambalang di Tagana Center, dan juga Politeknik Penerbangan Curug. Ya, diharapkan tadi ya semua sebenarnya bisa dijangkau. Makanya jangkauan kita ada di desain. Tapi ada juga yang belum ada di desain yang kita jadikan bagian dari pemutakhiran. Sehingga kalau ada kita menemukan anak-anak di jalanan yang belum sekolah tadi, yang putus sekolah, itu kita data, kita verifikasi, kita validasi, lalu kita kirimkan ke BPS untuk dilakukan pengukuran agar kita bisa melihat sebenarnya berada di desil berapa. Jadi kalau belum ada di desain, kita akan coba lakukan pemutakhiran. Jika kita menemukan ada siswa-siswa di lapangan yang pada usia sekolah tapi mereka tidak bersekolah. Cukup jelas ya? Terima kasih semua ya teman-teman. Hah? Ya, PBI jalan alhamdulillah. Ya, itu salah satu skema yang kita siapkan juga. Jadi kalau misalnya nanti kita berpaduan pada desil, kalau desil 1 sampai 4 itu sudah 120 juta. Maka itu ada semacam gagasan untuk menambah alokasi. Sekarang kan 96 juta 800 ribu jiwa. Kalau nanti ada penambahan tentu itu kita akan bisa melakukan penjangkauan kepada desil 1, 2, 3, dan 4. Mulai ada pembahasan tapi belum secara komprehensif ya. Jadi baru berupa gagasan, kemudian nanti insya Allah akan kita tindak lanjuti dengan Kementerian Kesehatan, dengan BPJS Kesehatan, dengan BPS dalam beberapa waktu ke depan. Ya? Jadi yang pertama sekarang sedang proses pembangunan di 100 titik lebih ya. 100 titik lebih dengan segala kendalanya tapi sudah jalan. Ya, ini berada di berbagai kabupaten kota seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di mana gedung permanen ini nanti bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP, dan SMA. Anggarannya nanti boleh ditanya kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Setiap gedung permanen itu berapa nilainya, ya. Kemudian yang kedua menyangkut pensasaran MBG, tentu kami nanti akan mengikuti arahan Presiden lebih lanjut, ya. Jadi pada saatnya tentu akan kami sampaikan, tetapi kita terus melakukan konsolidasi data terlebih dulu. Jadi sekarang ini kita dengan BPS terus melakukan konsolidasi data. Jika diperlukan, insya Allah ke depan tentu ini bisa dijadikan pedoman untuk atau dijadikan salah satu pertimbangan untuk nanti melakukan koordinasi dengan BGN kalau memang jika diperlukan. Tetapi pada dasarnya
Yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana data kita ini makin hari makin akurat. Salah satu pesan yang disampaikan kepada kami oleh Presiden, dan itu kemudian menjadi bagian dari mandat strategis Kementerian Sosial, bagaimana kita bisa melakukan konsolidasi data bersama BPS dan kementerian lain, setelah itu dijadikan pedoman untuk menyalurkan bansor, agar bansosnya ini tepat sasaran, diterima oleh mereka yang berhak. Bansos tepat sasaran itu ditindaklanjuti dengan pemberdayaan. Maka itu nanti akan kita menunggu arahan lebih lanjut soal itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.